Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College dimanapun berada, para pendengar Radio Dakta 107 FM Bekasi, Radio Dakwah Islam RDI Malang, Jamaah Masjid Al-Ihsan Cakap Permai Bekasi, para jamaah masjid dimanapun berada, dan para pemirsa semua yang sore hari ini berkesempatan untuk mendengarkan atau menyimak program kita Kurma Langka hari yang ke-15 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Kita sudah masuk hari ke-15, insya Allah sebentar lagi ini kita sudah mulai masuk 16 Ramadan nanti, maghrib nanti. Alhamdulillah kita pada sudah 14 seri yang sudah kita bahas. Silahkan yang ketinggalan bisa menyimak itu di playlist Adian Husaini TV di channel YouTube itu ada rekamannya semua, bisa disimak di situ. Mudah-mudahan sisanya ini bisa kita teruskan ya. Nah, rahimakumullah, terima kasih juga khususnya kepada beberapa sahabat nih yang ada di berbagai negara, ada yang di Belanda, ada yang di Singapura, yang saya lihat selalu aktif menyimak tiap hari program Kurma Langka ini. Nah, rahimakumullah, terutama para santri dan para mahasiswa Taqwa College ini tolong simak betul tentang pendidikan Islam ini, karena inilah kalian semua ini yang terpenting dari program ini, bisa memahami dan bisa menyiapkan diri untuk mendidik, karena kunci sukses pendidikan itu ada pada tiga pihak ini. Satu, santri itu sendiri, murid itu sendiri, itu harus punya niat yang ikhlas dan kemauan yang kuat untuk belajar baik belajar mau menambah wawasan maupun memperbaiki diri. Itu harus kuat niatnya. Kalau istilahnya itu haus wahirsin, itu harus ada semangat untuk tamak ilmu atau haus ilmu. Yang kedua adalah orang tua orang tua ini perannya harus ikhlas dan faham bagaimana mendidik anak ini. Nah, orang tua ini sangat penting. Dan pilar ketiga adalah guru. Jadi tiga pilar pendidikan ini harus bisa serasi sejalan gitu. Nah, makanya program kita ini sama ini santri, guru, murid, guru, dan terutama orang tua. Karena tanggung jawab pendidikan sekali lagi yang terutama adalah pada orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi saya review kembali, kewajiban kita sebagai orang tua adalah menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Caranya ada dua, adibuhum wa alimuhum. Didik anak-anak kita semua itu menjadi orang beradab, dan didik anak-anak kita menjadi orang berilmu. Adab kita sudah bahas banyak, adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada ulama, adab pada guru kemarin. Nah, sekarang kita masuk ini beradab kepada ilmu. Bagaimana beradab kepada ilmu? Nah, adab itu kalau Prof. Naqib Alatas kan menyebut sebagai right action. Adab itu pengetahuan dan kemauan. Jadi tahu dan mau. Ada orang tahu tapi tidak mau mengerjakan, itu tidak beradab dia. Iblis itu tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, tapi iblis tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, iblis jadi orang tahu saja itu tidak beradab. Belum beradab. Beradab itu dia tahu dan mau. Makanya adab itu basisnya ilmu. Jadi kembali sekarang ini didik anak-anak kita beradab dan berilmu gitu kan. Makanya adab pada ilmu harus tahu tentang ilmu gitu. Jadi salah satu syarat bisa menjadi orang tua yang baik sebagai guru bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, saya bilang dulu kan salah satunya harus tahu konsep ilmu dalam Islam. Dan inilah yang problematik dalam konsep pendidikan kita ini dari TK sampai S3 pengalaman saya itu nggak ada kurikulum kurikulum nasional tentang apa itu ilmu.
ya, dan apa ilmu yang wajib dicari, ya, sehingga inilah yang sering saya tanya kepada anak-anak S1 pengajian itu, S2, S3 itu saya tanya, sederhana saja pertanyaannya itu, kamu sekarang kuliah sampai S1 dari TK nih, ya kan, sampai S1 ini sudah sekitar 18 tahun gitu ya. Itu sudah menjalankan kewajiban mencari ilmu enggak? Ya, Rasulullah SAW perintahkan kita tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, saya tanya kan banyak mahasiswa S1 tuh, kamu sekarang sudah S1 nih, sudah mau lulus, ya. Sekarang kamu dari TK sampai S1 ini sudah menjalankan perintah Nabi enggak? Mencari ilmu itu wajib. Itu di beberapa pengajian mahasiswa banyak nggak bisa jawab. Bahkan yang aktivis Islam, yang aktivis mahasiswa Islam, saya tanya, sudah memenuhi kewajiban belum? Terus saya tanya lagi, jadi ilmu yang wajib dicari ilmu apa? Nah itu, bayangkan ya, Rasulullah SAW perintahkan kita cari ilmu, jelas itu wajib itu. Ya, yang diperintahkan itu malah nggak dijalankan. Ya, tapi yang nggak diperintahkan malah dicari, malah nyarinya dengan usaha yang sangat keras. Ya, dengan penuh kekhawatiran kalau anaknya gagal begini, nggak diterima di sekolah favorit, ya takutnya bukan main gitu. Tapi yang diwajibkan malah nggak dicari, atau dicari tapi sekedarnya. Ya kalau ada waktu inilah luang gitu. Ya, jadi khawatir anaknya nanti nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Ya, atau nggak bergengsi, nanti gimana saudara-saudaranya kan begini, dia nanti begini, ya, yang dikhawatirkan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, di akhirat itu yang ditanya Allah itu apa? Kan itu yang harusnya paling kita siapkan, paling kita harusnya sibuk, paling kita siapkan jawaban kita di akhirat gitu loh, ya kan? Kalau punya anak pinter itu apa gitu. Nah, sekarang kan kita seneng, wah anak saya pinter, alhamdulillah juara olimpiade ini, olimpiade itu, nilainya paling bagus. Nah itu isyarat tuh, nanti di akhirat ya berat loh pertanyaannya, karena anak bapak ibu itu pinter. Berarti Allah ngasih amanah yang berat, karena amanah kecerdasan itu bukan sembarangan. Ya, makanya kalau punya anak pinter, cakep, ya, keturunan baik-baik, fisiknya lengkap, ya bagus itu, wah itu nikmat Allah terkumpul dalam satu waktu, dalam satu orang itu, ya fumalatus aluna yauma idzin anin naim. Orang tua harus tahu nih anak mau diapain ini, ya wah, ini aset nih gitu kan, kuliahkan di sini, kuliahkan supaya nanti setelah dia dewasa dia dapat kerja gitu kan, bisa kaya, bisa memuliakan orang tua gitu. Nah itu sebagian dari aspek yang harus dicari, mengoptimalkan potensinya, kecerdasannya itu. Ya, tapi harus sekalian, nah ini adab pada ilmu. Nah, ini yang penting karena harus tahu konsep ilmu ini. Nanti insya Allah kalau kita paham tentang konsep ilmu dalam Islam, kita tenang Pak. Ya, anak saya kok nggak pinter ya, anak saya kok lemah begini. Itu amanahnya tidak seberat yang pinter. Ya, karena ilmu itu dalam Islam itu ada marotibnya, ada derajatnya, ada tingkatannya. Ini yang penting. Di konsep peradaban lain tidak punya, Pak. Ini khas peradaban Islam. Ini konsep peradaban Islam itu unik. Ya. Karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, Syekh Azhar Nuji dalam Ta'limut Ta'lim menyebutkan tidak semua ilmu wajib dicari. Tapi ilmu yang wajib dicari itu ilmul hal. Ya, ilmu yang memang diperlukan untuk seorang itu bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya, kalau dia wajib fardu ain, dia harus sholatnya benar, ngajinya benar, ibadahnya benar gitu kan, maka dia harus belajar itu. Kalau dia punya harta yang cukup ya untuk berzakat, dia wajib tahu ilmunya zakat. Kalau dia sudah berkewajiban haji juga wajib tahu ilmunya haji, itu ilmul hal. Kalau dia seorang pedagang, dia wajib tahu ilmu tentang pedagang. Kalau dia orang tua, harus mendidik anaknya, dia harus tahu ilmu pendidikan. Ya. Kalau dia santri, dia wajib tahu ya ilmu tentang kewajiban mencari ilmu, adab mencari ilmu, itu harus tahu. Kalau dia guru, dia harus tahu adab ya menjadi guru yang baik. Kalau dia pedagang, dia harus ya ilmu tentang perdagangan yang baik.
Ya, jadi kalau dia seorang dokter, dia harus tahu bagaimana menjadi dokter yang baik. Ya. Nah, tapi hadirin sekalian, kita perlu mengetahui di sini. Nah, kita sudah dimudahkan oleh para ulama kita. Ya, para ulama kita sudah membagi bahwa ilmu yang wajib dicari itu ada dua. Satu ilmu yang fardu ain, dua ilmu yang fardu kifayah. Nah, saya ulang lagi. Kemarin saya sudah menguraikan singkat ya tentang prinsip pendidikan Islam. Ini yang sejauh yang saya pahami terutama dari konsep pendidikan dan ilmunya Prof. Naqib Alatas dan para ulama yang lain gitu ya, ternyata sejalan itu bahwa prinsip pendidikan Islam itu tiga. Satu, dahulukan adab sebelum ilmu. Fokus di sini, Pak. Anak kecil itu ya, yang paling penting adalah adab. Adab pada Allah, adab pada orang tua, ya kan? Itu surat Luqman tuh lihat, yang diajarkan tuh adab. Adab pada Allah, jangan menyekutukan Allah. Nah, di sini masuk juga adab pada Rasul, adab pada ulama, kemudian adab pada orang tua. Adab untuk apa? Cita-citanya itu menjadi pejuang. Ya, beradab dia karena dia tahu ya dirinya itu ya sebagai seorang muslim itu apa tugasnya. Ya, orang muslim itu bukan bukan orang biasa. Dia tidak sama fungsinya, tugasnya dengan orang bukan Muslim. Kalau orang bukan Islam, kewajibannya masuk Islam. Itu. Tapi kalau orang sudah Islam, dia sudah menjadi Muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kewajibannya berbeda. Di samping dia sholat di situ kan, pribadinya baik, ibadahnya baik, dia kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dia harus berjuang menegakkan kebenaran, ya, melawan kemungkaran itu. Nah, itu adab tuh di situ. Nah, nanti termasuk kan adab bagaimana kepada lingkungan masyarakat, jangan sombong, adab berbicara, bersuara di situ. Nah, itu ilmu fokus itu, ya. Ilmu yang fardu ain nih. Ya, pertama itu, ya. Pertama adab sebelum ilmu. Ya, utamakan dulu nih adab ini. Yang kedua, ya, setelah mendahulukan adab, yang prinsip yang kedua dalam pendidikan Islam adalah mengutamakan ilmu fardu ain. Ya, jadi problemnya begini, kalau misalnya punya anak, ya kan, seperti anak saya dulu waktu anak saya nomor 3 itu dia kuliahnya di pendidikan sejarah, meskipun di Universitas Islam, tapi saya lihat materi ulumuddinnya sangat kecil, sangat kurang. Maka di samping dia kuliah, ya kuliah yang ini bisa dikatakan ilmunya fardu kifayah. Maka ilmu fardu ainnya dia harus mencari. Dia harus mengutamakan ilmu fardu ain itu, ya, baik sehari-hari, terutama hari Sabtu Ahad, ya, dia ambil kuliah lagi di Ma'had Ali, ya, tentang akidah, tentang bahasa Arab, saya kan tentang sirah Nabi, ya, ikut kursus-kursus, ya, dia harus mencari ilmu itu. Ya, ada teman misalnya anaknya diterima di fakultas kedokteran gitu kan, maka dia tahu ini ilmunya fardu kifayah, maka dia kemudian mencarikan guru tuh supaya anaknya ini ilmu fardu ainnya gitu, jangan tertinggal dari ilmu fardu kifayah. Jadi Prof Naqib Alatas itu mengingatkan jangan sampai orang menganggap ilmu fardu ain ini ya itu ilmu yang remeh gitu, dianggap belajar akidah itu ya cukup ya tahu rukun iman itu ada 6 gitu. Ya, hafal rukun iman sudah selesai, iman pada Allah, iman pada Rasul. Enggak begitu. Dia harus juga ditingkatkan pemahaman tentang akidah itu, pemahaman tentang qada qadar, ya, pemahaman tentang iman pada akhirat, pemahaman tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jangan dari dulu cuma tahu ya Allah, kita wajib beriman pada kitab-kitab Allah, bahwa Allah telah pernah menurunkan kitabnya, ya, di samping Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, juga Injil kepada Nabi Isa, Taurat. Enggak cukup dengan itu. Sudah mulai kalau anak pinter gitu ya, meskipun dia bidangnya ilmu fardu kifayah, misalnya taruhlah dia kuliah misalnya fisika atau kuliah matematik gitu, ya tingkatkanlah pemahaman dia tentang kitab-kitab lain itu. Ya, sudah mulai dia mengkaji ya apa bedanya Al-Qur'an dengan Bible, ya kan, di mana letak keunikan Al-Qur'an ini sebagai mukjizat, ya, yang abadi, mukjizat akhir zaman itu apa. Ya, jadi pendalaman pada Al-Qur'annya ditingkatkan. Ya sudah cuma itu saja ya, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi itu tidak beradab kepada ilmu.
ya, tidak mengutamakan ilmu yang fardu ain. Apalagi menjaga iman di era sekarang itu bukan sambilan. Jangan dikira remeh, ya, jangan dikira hal sepele loh mempertahankan iman ini di era zaman sekarang ini. Berat ujian iman sekarang. Dan ujian iman sekarang itu nggak seperti dulu ujian fisik. Saudara-saudara kita di Rohingya, di Cina sekarang ini mengalami ujian iman seperti itu, ya, beratnya itu. Di India lihat ya, banyak sekarang berat saudara kita orang muslim ini. Diuji imannya, kadang-kadang dengan fisik, seperti di Andalusia dulu waktu Islam jatuh ke tangan pasukan Kristen di sana, kan dihabisi umat Islam di sana. Ya, mereka dikasih 3 pilihan, bayangkan waktu itu. Ya, masuk Kristen, ya, keluar dari Islam gitu kan, ganti agama yang pertama, kedua keluar dari Spanyol, ketiga mati. Pilihannya cuma 3. Nah, kita sekarang sekalian diuji oleh Allah, ya, dengan pemikiran. Jadi kita sekarang diuji dengan pemikiran relativisme, pluralisme, ya, human right, pemikiran tentang dekonstruksi syariah, ya, dan sebagainya. Umat Islam dibuat ya menjadi goncang, ya, menjadi ragu dengan agamanya, tidak yakin dengan agamanya. Ini ujian yang berat dan itu harus dijawab dengan ilmu. Nah, mempertahankan iman di era sekarang itu bukan sambilan. Itu termasuk ilmu yang fardu ain. Ya, itu adab pada ilmu itu utamakan yang fardu ain ini, Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, kalau misalnya ya ketemu anaknya baca buku ini. Loh, kok kenapa dia baca buku ini? Ya, harus dicek. Ya, jangan sampai nanti anak tiba-tiba dia punya pikiran yang berbeda, tiba-tiba menggugat. Loh, kenapa? Ya kan misalnya Allah kok menyuruh perempuan itu taat pada suami, keluar rumah izin suami, mau puasa sunnah izin suami, ya, mau kerja izin mana? Oh, nggak adil dong ini. Wah, ini rekayasa segala macam. Ini fikih laki-laki. Wah, hati-hati nih, saya sudah mulai kena virus tuh. Ya. Jadi suatu ketika saya punya teman dosen gitu di satu kota, tiba-tiba dia ngomong gini, ya semua tafsir itu kan beda-beda. Jangan mengklaim penafsirannya sendiri yang benar. Ya, Al-Quran itu kitab yang terbuka, siapa saja boleh menafsirnya sendiri yang benar. Langsung saya bilang ke teman saya itu, mohon maaf ya, kamu sudah mulai kena virus tuh, ya, virus relativisme. Saya tanya, yang berbeda yang mana? Para mufasir itu ribuan jumlahnya, berbeda dalam hal apa? Jangan seenaknya mengatakan setiap orang boleh menafsirkan Quran, siapapun jangan merasa benar sendiri dengan tafsirnya. Kalau ahli tafsir, ahlul ilmi di bidang tafsir sudah sepakat atas sesuatu, itu maknanya pasti. Dari dulu yang namanya khinzir itu artinya cuma satu, babi. Kalau ada orang yang menafsirkan khinzir itu selain babi, itu salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba di situ ya maknanya apa? Furido, diwajibkan. Wa ma qatalu wa ma salabu lakin syubbiha lahum. Ya, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Ya, tapi seorang diserupakan pada mereka. Semua mufasir sepakat bahwa Nabi Isa itu tidak mati di tiang salib. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Itu tafsir yang pasti. Ya. Jadi Allah perlu ingat ini, saya mau ingatkan karena saya juga banyak pengalaman di situ, ya kan. Anak ini kalau kuliah, terutama nanti sudah kuliah ya, dia belajar macam-macam, baca buku macam-macam, baca internet segala macam gini. Ya itu kalau orang tuanya nggak ngerti gitu ya menjelaskan, bisa bahaya itu, bisa berubah itu anaknya nanti. Ya. Jadi ini tidak, artinya apa di sini ya maknanya? Mencari ilmu itu wajib. Ada pada ilmu tuh ya, utamakan yang fardu ain, selamat. Dari tingkat SD itu utamakan tuh mana yang fardu ain. Karena ini tanggung jawab kita, itu hak anak loh, itu hakul waladi ala walidi ayyuksina ismahu wa yuksina maudhi'ahu wa yuksina adabahu. Ya, kewajiban orang tua itu mendidik anaknya dengan adab yang baik tadi itu, ya. Nah, itu dengan ilmu yang benar gitu. Ya, jadi jangan kita berpikir yang macam-macam. Ini aja fokus satu ini ya, ini berat ini. Ya, nggak usah khawatir nanti anak itu. Saya sering mengingatkan ya pada anak saya juga, nggak usah khawatir, kamu akan nggak usah khawatir. Asal kamu cari ilmu yang benar.
ya ikhlas karena Allah, cari ilmu yang serius, ya niatnya baik, niatnya berjuang karena Allah, pasti Allah nolong. Udah rumusnya sudah ada, nggak usah khawatir, ya. Nah itu yang kedua kan. Yang ketiga, prinsip pendidikan Islam itu pilih ilmu fardu kifayah yang sesuai dengan potensinya dan sesuai dengan keperluan umat. Karena ilmu fardu kifayah itu ilmu yang diperlukan untuk ketahanan dan kebaikan masyarakat. Maka yang diwajibkan mempelajari ilmu fardu kifayah itu sebagian orang saja, tidak perlu semuanya. Ya, tidak semua orang itu harus jadi ahli tafsir Quran, tidak semua orang harus jadi ahli ilmu nahwu, itu enggak. Sebagian wajib. Di situ letaknya. Nah, di sini memang nanti persoalannya gimana nih ngaturnya. Yang ini sudah sudah terpenuhi belum? Misalnya kan saya pernah ada teman saya datang ke sini terus nanti tanya ke saya, anak kamu didik jadi apa? Ya, kalau dengan model pendidikan seperti ini kan, seperti di pesantren At-Taqwa ini, kita tidak mengharuskan. Ada seorang teman yang datang ke saya, Ustaz, ini saya punya teman di pengusaha, anaknya pengen jadi dokter gitu loh. Dia pengen jadi dokter, bisa nggak SMP-nya dipesantrenkan di sini? Saya bilang kalau dia pengen anaknya jadi dokter, dari sekarang dia sudah ancar-ancar itu, saya bilang tempatnya nggak di sini, tempatnya nggak di pesantren At-Taqwa. Ya, bahwa nanti anaknya mau kuliah kedokteran itu nanti. Tapi kalau dia sudah memplot anaknya mau jadi dokter, saya sarankan kamu nanti saya tunjukkan sekolah Islam yang memang fokus ke situ gitu. Ya, artinya dia fokus di akademiknya supaya nanti dia bisa kuliah di fakultas kedokteran dan seterusnya. Kalau itu tujuannya. Sebab kalau kami fokusnya begini, anak itu kita didik jadi orang baik. Ya. Kalau anak kita pintar, fokus jadikan dia ilmuwan, arahkan dia jadi ilmuwan. Karena memang tugas orang pintar itu, ya, jangan dididik ya menjadi tukang. Ya, maksudnya bukan berarti orang pintar nanti nggak bisa jadi tukang, bisa, ya. Tapi tukang itu pekerjaan yang berulang. Ini pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat kita perlukan, ya. Sifatnya itu berulang. Ya. Nah, memang Allah ciptakan itu, makanya Allah ciptakan dalam satu komunitas yang pintar itu nggak banyak. Ya. Jadi di akhirat itu nanti sudah semua manusia itu sama, nggak ada yang pintar, yang bodoh. Itu kan Allah menciptakan itu sebagai kehidupan kita berjalan. Ya, itu yang dulu pernah saya sampaikan ya, puisinya Pak Taufik Ismail yang dinyanyikan Ahmad Albar itu kan, dunia ini panggung sandiwara. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan itu. Ya, pernah saya bilang ke Pak Taufik Ismail gitu, ini puisi Pak Taufik ini luar biasa ini. Ya, itu menjawab banyak persoalan yang saya hadapi gitu ya, memecahkan mengapa ya kok ada orang yang di dunia ini berperan sebagai budak gitu kan, berperan sebagai orang cacat, berperan sebagai orang miskin, berperan sebagai orang bodoh, berperan sebagai orang lumpuh, berperan sebagai orang buta, berperan sebagai presiden, berperan sebagai ilmuwan. Ini peran yang harus dimainkan, dan semua peran ini nanti ada tanggung jawabnya di akhirat. Jadi orientasi hidup kita ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, adalah akhirat itu, keselamatan akhirat. Ya, udahlah di dunia ini gitu ya, itu ujian ya, dunia ini ujian, kita semua ini diuji oleh Allah dengan peran kita masing-masing. Nah itu ya, jadi adab pada ilmu itu, letakkan ilmu pada tempatnya, sikapi dengan betul, itu adab tuh. Fahami ilmu dengan betul. Mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah. Ya, tadi makanya sekali lagi 3 ini penting. Ya, dahulukan adab sebelum ilmu, utamakan ilmu fardu ain, pilih ilmu fardu kifayah, ya, yang sesuai dengan potensi dan sesuai dengan keperluan umat. Ya, saya pernah ngasih contoh sederhana ke teman-teman itu ya, di para dosen di berbagai daerah kalau saya berkunjung itu saya tanya, misalnya ya di Yogyakarta ini saya bilang dulu ada seorang ilmuwan muslim, seorang pejuang namanya Pak Dr. Kuntowijoyo, ahli sejarah di Jogja. Kawan-kawan aktivis dakwah, dosen, itu saya tanya di Jogja. Saya tanya, siapa penggantinya Pak Kuntowijoyo sekarang ini? Kita harus punya, dalam itu ilmu fardu kifayah di peringkat tinggi, itu harus ada yang ahli di bidang ini. Ya, di bidang sejarah. Sejarah ini pun nanti, sekarang ini sudah harus dipecah-pecah.
Mungkin ada yang nanti fokus betul mendalami sejarah sejarah para nabi, sejarah Rasulullah dan para sahabat. Ada yang fokus mendalami sejarah Nusantara. Bahkan mungkin sudah perlu lagi ada yang mendalami khusus sejarah Wali Songo itu. Itu fardu kifayahnya harus ada. Sebab sekarang ya umat Islam itu diserang ya. Salah satunya justru dari ulumuddin. Ya, misalnya ilmu tafsir dirusak dengan hermeneutika. Ya, para orientalis bidang hadis ya menyerang ilmu hadis ya. Mereka mendidik para pakar-pakar dari kalangan muslim gitu ya. Justru mengajarkan tentang hadis tapi ujungnya justru meragukan hadis. Itu yang mereka lakukan dan itu harus dijawab dengan ilmu. Harus ada yang tampil, itu fardu kifayahnya. Sekarang umat Islam diserang dari bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini dirusak. Ya, makna-makna penting dari Islam, kata-kata penting dalam Islam itu diragukan maknanya. Bagaimana cara menjawab itu? Ya kita wajib mendidik sebagian ya anak kita untuk ahli di bidang bahasa ini. Dengan tujuan untuk dia berjuang di jalan Allah di situ. Ya. Orang-orang Belanda dulu di sini ya belajar antropologi, menggali fosil-fosil, menggali candi-candi. Ya, kemudian mereka merusak dari ilmu sejarah. Ya, sejarah kebudayaan Jawa misalnya. Nah, kita didik. Dan alhamdulillah ya kami dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu sudah melakukan itu. Dulu kerjasama dengan Basnas kami punya program kaderisasi 1000 ulama. Alhamdulillah sudah cukup banyak ya mahasiswa kita yang sekarang ini sudah doktor ya gitu ya, dia mempunyai bidang-bidang tertentu. Ya, itu kita siapkan sekitar waktunya itu ya, minimal itu 7 tahun sampai 10 tahun menyiapkan seorang ilmuwan dari S1. Jadi S2, S3 itu kira-kira sekitar 7 sampai 10 tahun. Itu ya. Dan itu harus kita lakukan terus. Ini masih sangat kecil karena kebutuhannya sangat banyak, kebutuhan ilmuwan begini. Nah, inilah pentingnya ya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanya pada ahlinya ya, bagaimana tentang masalah pendidikan ini ya, supaya nanti ya potensi anak-anak ini tidak ya terbonsai gitu ya, atau tersia-siakan bahkan. Ya, saya sering mengatakan jangan ya, seperti pemain bola kita, kadang-kadang U15, U16 itu levelnya dunia. Ya, begitu masuk U23, nah di sini kan pengembangan potensi itu. Ya, tiba-tiba melemah. Saya sekarang melihat alhamdulillah banyak sekali sekarang nih anak-anak ya ustadz-ustadz muda yang hebat-hebat ya, umur 20-an tahun itu sudah punya hafalan yang bagus, punya akhlak yang bagus, punya ilmu yang bagus. Nah, ini harus di-coaching ya, di-coaching, dilatih ya, diarahkan supaya mereka ke depan menjadi pemimpin umat ya. Itu adalah jadi itu prinsipnya itu. Nah, beradab pada ilmu itu di situ. Anak harus tahu, termasuk adab pada ilmu adalah adab ketika menuntut ilmu. Tugas kita orang tua ini betul-betul ya mendidik anak kita supaya beradab pada ilmu. Tolong kalau kamu ngaji gitu ya, jangan terlambat. Ya, jangan guru ya, sudah datang dia belum datang. Itu enggak beradab. Ya, gurunya Pak Natsir itu Ahsan. Ya, itu dari disertasi Dr. Syarif Hidayat tentang konsep pendidikan berbasis adabnya Ahsan, itu menemukan Ahsan itu sangat disiplin. Ya, jadi mengapa beliau nanti ya berhasil ya melahirkan murid-murid yang hebat ini, ya, tokoh-tokoh hebat seperti Pak Natsir, Isa Ansori, ya, termasuk nanti yang murid yang hebat juga Ustadz Abdurrahman, pemimpin Persis, ya, belasan tahun atau puluhan tahun bahkan. Ustadz Abdurrahman ini sudah ditulis disertasi doktor pemikiran pendidikannya dan kiprah pendidikannya itu oleh Dr. Dwi Budiman, sekarang Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Nah, baca disertasi Dr. Dwi Budiman tentang konsep pendidikan ulama dari Ustadz E. Abdurrahman. Ustadz E. Abdurrahman ini murid dari Ahsan. Ya, jadi begitu dulu, kalau gurunya hebat, dia melahirkan murid yang hebat. Nah, Ahsan ini salah satunya itu sangat disiplin.
murid belia terlambat ya, jangankan berapa katanya 5-10 menit saja itu sudah nggak boleh masuk kelas. Hasan itu. Ya di Makassar itu ada mahasiswa saya juga namanya Dr. Ilham Kadir, itu nulis disertasi konsep pendidikan ulama ya, Syekh Abdurrahman Al-Bugisi. Ya. Itu dalam disertasi beliau juga menarik itu. Adabnya itu Masya Allah dijaga betul, karena Syekh Al-Bugisi ini mendidik ini murid-muridnya ini jadi ulama, maka beliau sangat disiplin ya. Ada dalam disertasinya itu ditulis begini, kalau ada santrinya gitu ya, yang makan sambil bercanda, oleh Syekh Al-Bugisi dipulangkan. Di situ sampai dulu ulama kita tuh begitu adabnya ya, makan sambil bercanda dipulangkan. Dia dianggap anak ini tidak pantas jadi ulama. Nah dari Syekh Al-Bugisi ini lahir ya ulama-ulama besar di Sulawesi Selatan itu. Nah itu yang penting kita. Jadi peran orang tua dia sangat penting itu. Ya pertama kalau anaknya cari ilmu, tekankan yang pertama Pak, ikhlas. Jangan ada motif lain deh. Anak saya ngafal Quran, sudah hafal sekian juz, jadi kebanggaan gitu ya. Hafal Quran itu mencari ridho Allah. Ya, itu modal yang sangat baik untuk dia bisa disiplin, untuk dia bisa mengembangkan ilmunya lebih jauh. Ya, niat ikhlas dalam menghafal Quran itu harus ditanamkan pada anaknya itu. Ya, kamu cari ilmu ikhlas karena Allah, jangan motivasi yang lain. Itu yang pertama orang tua tuh. Jangan karena dunia, karena ini bahaya. Ya, nyari ilmu seperti itu. Karena ilmu itu tinggi, Pak. Ilmu itu ya, fungsi tertingginya adalah alat untuk kita mengenal Allah. Jalan untuk kita mengenal Allah itu dengan ilmu. Jalan untuk kita ma'rifatullah itu dengan ilmu. Jalan untuk kita bisa hidup bahagia, bisa taat pada Allah dan Rasulnya itu dengan ilmu. Jadi jangan ilmu direndahkan martabatnya. Itu tidak beradab pada ilmu itu namanya. Ya, ini kenapa Imam Al-Ghazali menekankan betul kalau kamu cari ilmu karena untuk tujuan supaya kamu dianggap hebat, supaya untuk mencari kepentingan dunia. Kalau itu yang kamu cari, mencari ilmu itu, tujuan kamu itu, ya, fa anta sa'in fi hatmi dinika, kamu sudah berjalan menghancurkan agamamu. Atau ada yang tanya, ilmu agama atau ilmu itu? Semua ilmu tujuannya. Mencari ilmu matematika, niatkan karena ini kita sedang belajar ilmu Allah. Ya, niatkan ilmu itu untuk kita mengenal Allah, untuk kita bisa mengenal makhluk Allah. Karena semua ini ciptaan Allah, itu ibadah. Ya, saya belajar, alhamdulillah saya belajar cacing 1 semester, belajar virus 1 semester, saya belajar kodok, ya, belajar dulu di kedokteran hewan, macam-macam itu luar biasa. Saya merasakan itu, saya belajar ilmu-ilmu Allah, mengenal ciptaan Allah. Kan kita disuruh coba di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat tentang binatang, ya kan? Dia disuruh kan ulaika kal an'am balhum adol, ya, para penghuni neraka jahanam itu walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Ya, orang-orang yang dimasukkan jin dan manusia yang dimasukkan neraka jahanam itu mereka apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, mereka punya qalb, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ma'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi nggak mendengar. Nah, kalau orang sudah begitu, ya kan, dikasih Allah pendengaran, penglihatan, dikasih pikiran, tapi tidak menemukan Tuhannya. Apa artinya? Karena niat cari ilmunya udah salah. Memang niatnya bukan untuk ma'rifatullah. Apalagi metodenya salah. Sudah niatnya salah, adabnya salah, cara mencari ilmunya salah. Sudah begitu, belajar sama guru yang salah juga. Guru yang malah mendorong dia untuk jadi materialis, untuk dia jadi sekuler, untuk dia malah menanamkan ketakutan. Akhirnya murid-murid itu lebih takut pada gurunya daripada pada Allah. Ya. Jadi sudah salah niat, salah cara. Nggak sampai, kata Syekh Azharnuji dalam Ta'limul Ta'lim kan begitu. Banyak orang cari ilmu, nggak dapet ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Salah niat, salah cara. Ya. Termasuk salah guru tadi. Ini yang penting bagi kita. Jadi adab pada ilmu. Tujuannya adalah supaya anak-anak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
ya, maka harus beradab kepada ilmu, harus niat cari ilmunya benar, faham dia marotibul ilmi, derajat ilmu, ilmu mana yang harus didahulukan dicari, ilmu mana yang harus diutamakan, ya. Setelah itu nanti dia tahu, ya, tantangan-tantangan ilmu ini, godaan-godaan mencari ilmu dia tahu, ya. Jadi terus dia istiqomah dapat ilmu manfaat. Kalau ilmunya manfaat, anak ini tentu dia semakin dekat dengan Allah, semakin beradab kepada orang tua, ya, semakin dia beradab pada saudara-saudaranya sama mukmin. Pasti orang kalau sudah dapat ilmu yang manfaat, dia akan jadi orang yang bermanfaat juga. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bermanfaat, ya, bagi sesama. Nah, demikian ya. Jadi inilah pentingnya kita orang tua juga para santri gitu ya, memahami ini tentang ilmu ini, ya. Jadi kenapa di pesantren At-Taqwa ini kita tekankan dari SD sudah belajar adabul insan, risalah 2 ilmu, adabul alim wal muta'alim, ta'limul muta'alim, ya, nanti belajar kitabnya Ustaz juga syair-syair adab, murid pada guru, ya, belajar yang lain terus praktek di sini. Kenapa kita tekankan jangan sekali-sekali gitu ya membuli guru, ngomongin guru, itu harus takut, ya, harus takut nggak dapat ilmu yang manfaat. Sebab ilmu kalau sudah nggak manfaat akan merusak diri sendiri, dan itu ruginya dunia akhirat, ya. Jadi ini ya pentingnya, saya lagi kita semua gitu ya, baik orang tua, ya, guru, murid, semua kita ini memahami ya adab ilmu dalam Islam ini, sehingga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita semua ingin kita semuanya nanti masuk surga, ya, para ustadz, para guru, santri, orang tua, semuanya itu kita ingin semua insya Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.